Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Welcome back to my channel with me Mr. Aziz. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris. Kita mulai saja dengan pelajaran pertama dengan judul Back to School. Artinya kembali ke sekolah. Materi ini dimulai dengan dua percakapan antara dua siswa yang bersemangat untuk masuk sekolah kembali karena mereka telah menghabiskan masa liburan semester yang lalu. Terjadilah percakapan tersebut. Hello Mondi, good morning. Halo Mondi, selamat pagi. Hello Joanna, good morning. Halo Joanna, selamat pagi. How are you? Apa kabarmu? I am fine. Aku baik-baik saja. Percakapan pun berlanjut di halaman sekolah. Mondi bertanya kepada Joanna, "Where were you last holiday?" Kemana liburan kamu kemarin? Last holiday, I was in New Zealand. Liburan kemarin, aku di New Zealand. Really? How was it? Sungguh? Bagaimana di sana? It was great. Itu sangat bagus. Dari dialog di atas, kita bisa menemukan penggunaan ekspresi seperti ekspresi it was great. Ekspresi seperti ini ada beberapa persamaan yang sejenis, yaitu 1. It was fun, yang artinya itu menyenangkan. Yang kedua, it was tiring, artinya itu melelahkan. Yang ketiga, it was boring, artinya itu membosankan. Selanjutnya, kita akan fokus pada belajar tata bahasa atau grammar fokus. Grammar di sini disajikan dengan formula subject pronoun plus be past plus adjective. Subject pronoun adalah kata ganti, be past adalah to be yang digunakan untuk kejadian yang sudah berlalu, sementara adjektif adalah kata sifat. Nah, kalimat-kalimat yang sesuai dengan formula subject pronoun plus be past dan adjektif itu disajikan di dalam tabel di bawah ini. Kita lihat untuk dengan subjek I, yaitu I was happy, artinya saya senang. Yang kedua, he was nice, artinya dia laki-laki baik. Kalimat yang ketiga yang dibentuk dari subjek pronoun plus be past dan adjektif dengan subjek she, yaitu she was great, artinya dia perempuan hebat. Kalimat yang pertama, yang keempat, it was tiring, artinya itu melelahkan. It di sini bisa diganti dengan noun atau kata benda seperti teacher, mother, dan
lain sebagainya. Contoh penggunaan dalam kalimat adalah my teacher was tiring. My teacher di sini adalah pengganti it. Penggunaan it yang kedua itu bisa diganti dengan nama orang seperti Johan, Devi, dan lain sebagainya. Penggunaan it yang diganti dengan nama orang seperti pada kalimat Devi was tiring. Artinya Devi lelah. Selanjutnya dengan subjek you, to be-nya atau pasangannya itu menggunakan were. Jadi beda dengan I, he, she, it yang menggunakan to be, was. Kalau you itu menggunakan were. Kita rangkaikan menjadi sebuah kalimat. You were sad. Artinya kamu sedih. They were kind. Artinya mereka baik. Selanjutnya subjek yang terakhir yaitu menggunakan we. We were boring. Artinya kita bosan. Nah, dari tabel kita bisa memahami bahwa subjek I, he, she, it to be past-nya itu menggunakan was. Sementara you, they, we itu menggunakan were. Ya, dilanjutkan penggunaan be past, was atau were dalam berbagai bentuk kalimat. Bentuk yang pertama adalah kalimat positif atau positive form. Contohnya adalah I was happy. Di sini I adalah subjek, pasangannya adalah was. Kemudian ditambah dengan adjektifnya yaitu happy. Artinya saya senang. Penggunaan be past, was atau were yang kedua yaitu pada kalimat negatif. Contohnya adalah she was not happy. Dia perempuan tidak senang. Nah, kita lihat subjek she itu menggunakan be past berupa was seperti tadi di dalam tabelnya, tetapi mendapat tambahan not karena di sini adalah kalimat negatif. Beda dengan tadi kalimat positif itu tidak menggunakan not. Jadi harus pas dengan to be-nya atau be past-nya ya. Si tadi masih menggunakan was. Selanjutnya penggunaan be past, was dan were dalam bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Bagaimana bentuknya? Ya. Were you happy? Ini adalah bentuk atau penggunaan be past untuk kalimat interrogatif. Kita letakkan be past-nya itu di depan kalimat. Nah, karena tadi you itu pasangannya adalah were, maka dalam kalimat interrogatif itu to be-nya atau be past-nya itu diletakkan di depan sebelum subjeknya. Yaitu were you happy? Artinya adalah apakah kamu senang? Jawabannya kalau misalkan yang ditanya itu dalam keadaan senang, maka jawabannya adalah yes, I was. Kenapa menggunakan was? Karena tadi I itu adalah pasangannya was. Paham ya? Kalau you itu pasangannya adalah were. Kalau I pasangannya adalah was.
Selanjutnya, masih pada kalimat tanya dalam penggunaan was dan where, itu kalau dalam keadaan yang ditanya itu tidak dalam keadaan yang sesuai yang ditanyakan. Contohnya, were you happy? Seperti tadi dijelaskan bahwa you adalah pasangannya were, tapi kalau dalam kalimat interrogatif itu diletakkan di depan where-nya atau bipasnya. Nah, di sini di dalam gambar terlihat bahwa yang ditanya itu tidak dalam keadaan senang. Maka jawabannya adalah no, I was not. Jadi ditambah dengan not. Baiklah, selanjutnya waktu-waktu yang biasa digunakan pada formula subjek, pronoun plus be past plus adjektif itu biasanya adalah waktu-waktu yang menunjukkan kejadian atau waktu yang telah berlalu. Contohnya, yesterday. Artinya adalah kemarin. Kemarin kan sudah berlalu. Kemudian, last night atau malam lalu. Last week, pekan lalu, last month, bulan lalu, a minute ago, 1 menit yang lalu, a year ago, 1 tahun yang lalu, a week ago, seminggu yang lalu. Nah, dan ini titik-titik ago itu adalah bisa ditambah dengan 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Kemudian yang last pun sama. Last itu lalu, kalau last itu di depan, kalau ago itu di belakang penulisannya. Bisa kalau misalkan hari Senin yang lalu itu berarti last Sunday. Selanjutnya, supaya lebih paham, kalian diberikan beberapa kuis, lebih mematangkan untuk lebih memahami materi yang telah dijelaskan di atas. Kuis yang pertama, you bla 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 said yesterday. Nah, ini berkaitan dengan penggunaan was dan where tadi. Sudah tahu jawabannya? Apakah A, you was said yesterday, atau B, you were said yesterday? Dipikir. Kalau tadi penggunaan was dan where itu sudah ada di dalam tabel. Ya, sudah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu you were said yesterday. Ya, karena you tadi pasangannya adalah were. Kuis yang kedua, ini adalah penggunaan was dan were dalam bentuk kalimat. Soalnya, the correct positive sentence below is bla bla bla. Kalimat positif yang benar di bawah ini adalah yang mana? Ini kaitannya masih dengan was dan were. Apakah jawabannya A, yaitu we was kind last week, atau B, he were not tiring last night, ataukah C, I was sad yesterday, apakah D, Devi were not boring a minute ago. Ya, harus dilihat dulu yang mana. Sudah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang C. Ya, jadi kalimat positif itu tidak ada tambahan not-nya, sehingga yang benar adalah jawaban C, I was sad yesterday. Kenapa yang A salah? Karena we itu pasangannya bukan was, tapi were. Walaupun di situ sama-sama kalimat positif. Kenapa jawaban B salah? Karena he itu bukan pasangannya were. Nah, di situ juga ada tambahan not-nya,
itu sudah menunjukkan kalimat negatif. Kenapa yang D salah? Sama juga dengan yang B, yaitu Devi itu adalah it ya. Devi itu rujukannya adalah ke it, kata gantinya adalah it, dan pasangannya bukan were tapi was. Nah, terus di situ juga ada tambahan not-nya. Jadi itu tidak mencirikan kalimat positif, tapi mencirikan kalimat negatif. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang C, karena yang C sudah pas, yaitu I, subjek I pasangannya adalah dengan to be was. Ya, thank you for watching and see you the next time. Jadi, terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di lain kesempatan.